Dia tuh dibayarin, asal kalian tahu. Dibayarinnya tahu nggak sama siapa? Pemasok merkuri terbesar di Indonesia, asal kalian tahu. Dia ini udah jolim. Aku tuh udah diam selama berapa berbulan-bulan loh. Aku tuh udah pernah baik sama dia. Ini udah nggak bisa. Ya udah, dia mau bawa ke Polda, aku ikutin. Tapi dia harus bertanggung jawab ya. Aku pun ikut ke Polda. Iya ya. Ke Polda sekarang. Polda Metro Jaya sekarang, ayo. Lebih enak malah. Lebih enak. Tanyain yang 20M. Ya Lebih enak. Lebih enak. Siapa? Ya, on. Iya, oke, datang. Suruh dokter aja sekarang, sekalian. Telepon dokter aja. Jangan kemari. Biar kalian tahu semuanya fakta kebenarannya malam ini juga apa yang dilakukan sama si dokter Bopeng ini. Dia masih Sekarang berlanjut dia review. mau salahkan aku dokter Bopeng. Tuntut, memang muka dia Bopeng. Dia meras bawa nama-nama instansi negara. DPR Dia RI. DPR RI yang itu. Dia bakal berat kali ini nih. Berat kau Samira. Halo Doktif. Keren, hebat, jagoan siki. Bukan sih sampai wis tobat demot nanti BPOM. Malah kumat maning. Hebat mental besi. Nih guys, lihat guys, kelakuannya ular guys. Kelakuannya ular nih guys. Lihat guys. Nangen dikuan oleh krim polosan kue. Jujur polosan, jujur. Nangen di oleh krim polosan kue. Tanggung jawab sih ya, tanggung jawab. Gara-gara kon nyong karire ancur ya. Gara-gara kon kudu tanggung jawab. Nyong rugi si geden-geden. Nyong ora penjawab ya. HP nyong ora penjawab. Dasar penipu kon. Penipu tukang meres. Dokter sini inisialnya H. Dingkoan wis diperes 200 miliar ya. Kurang warik sepira kon. Kurang warik sepira. Korbannya wis akeh. Kurang warik gue semono. Buktinya di anggar nyong meres. Ya. Buktinya di buktikna. Kasus kia pentegawa ming ranah hukum. Mongko nyong karo kon ketemu ning pengadilan. Buktikna siapa sing salah siapa sing bener. Ketemu ning pengadilan. Oke. Teruntuk Mbak SS, saya sebagai orang awam menyarankan sebaiknya Mbak SS meng-hire ahli komunikasi deh, khususnya ahli komunikasi publik. Jadi kalau saya lihat tuh kayak bentuk klarifikasi atau narasinya tuh sekarang tuh tumpul gitu. Ahli komunikasi ini kan mereka bisa membuat strategi komunikasi yang mumpuni ya. Mereka mengidentifikasi topik apa dulu yang perlu diangkat, isu-isu apa dulu yang perlu diprioritaskan. Mereka membuat editorial plan-nya, mereka membuat mitigasi resiko, siapa yang menjadi jubirnya, apa yang menjadi key point-nya gitu kan. Narasi apa yang perlu dibentuk dan disampaikan ke masyarakat. Jadi ya sebetulnya mispersepsi atau misinformasi terkait dengan produknya itu bisa diselesaikan melalui bahasa komunikasi yang lebih profesional. Mungkin ya keep silence and watching aja gitu. Action-action yang dilakukan, perbaikan produk, manajemen produk, bisnis proses untuk memperbaiki permasalahan di internalnya itu ya dilakukan di balik layar dulu gitu. Tetap dengan catatan strategi komunikasi yang baik dan efektif pun juga harus sinergis dengan produk yang berkualitas, produk yang baik gitu, strategi komunikasi yang mumpuni yang kita bangun. Tapi kalau misalnya kualitas produknya belum bagus ya tetap aja sih percuma. Agar SS itu ya benar-benar menjadi representasi sebuah perusahaan yang profesional seperti itu. Setelah dari kemarin gue nonton TikTok, gue baru tahu ternyata panda yang ada di Cina itu beda dengan panda yang ada di Indonesia. Beda dengan panda yang ada di Indonesia. Mau tahu perbedaannya apa? Ini perbedaannya. Pertama, panda yang ada di Cina itu cuma ada dua, ada yang jantan sama ada yang betina. Nah, sedangkan panda yang ada di Indonesia ini nggak jelas kelaminnya apa. Laki-laki, bukan. Perempuan, bukan. Gue ngelihatnya dia lebih ke panda fusion. Dia campuran antara burung beo dan beruk. Perbedaan yang kedua, panda di Cina itu banyak menghabiskan waktunya untuk makan. Nah, panda di Indonesia itu banyak menghabiskan waktunya menjadi babu owner skincare. Yang skincare-nya bermasalah karena overclaim. Terkadang dia juga menghabiskan waktunya untuk melabrak orang teriak-teriak di pinggir jalan. Panda di Indonesia ini suka menghabiskan waktunya untuk bikin video-video TikTok yang kelihatannya gemulai, padahal berewokan. Seperti melihat King Kong lagi nyoba balet. Perbedaan yang ketiga, panda di Cina itu sempat terancam punah. Nah, kalau panda di Indonesia itu terancam masuk penjara karena pasal berlapis. Konon katanya
sakitnya karena diguna-guna. Konon katanya dia sekarang suka live, suka bikin video kelihatan santai, padahal netizen bisa lihat lu panik. By the way, ingat ya, ini kita bahas panda loh, binatang, bukan manusia. Kalau lu pada lebih suka panda yang mana sih? Panda yang di Cina atau panda yang di Indonesia? Bopeng aku ini karena ngurusin orang COVID. Aku nggak urus, nggak peduli aku. Ini saranku ya buat dokter-dokter, kalian tandai dulu yang ngomong itu ya. Kalau dia sakit, nggak usah kalian urus ya, nggak usah kalian pedulikan. Itu manusia yang nggak tahu terima kasih. Tenaga kesehatan, dokter, perawat mengorbankan nyawa ya demi menyelamatkan pasien. Dengan entengnya dia bilang nggak peduli aku, nggak urus aku. Tandai nih para dokter seluruh Indonesia, kalian tandai dulu makhluk itu ya. Kalau dia sakit nggak usah kalian urus, nggak usah kalian pedulikan. Sebel juga aku nengoknya. Muka aja yang dimulusin. Untuk apa muka kau mulus? Akhlak kau nggak ada, otak kau minus. Pak, bakno mama ki ya korbane SS delok entek iki tulisane umama lo ditutupi manik-manik ngene. Wali jejal delok ra keton. Ya piye. Nah iki lho. Wes. Sitoke kuwi padha ae. Iki ngono lek nang kene umumah Hergur. 8.000 lek nang didol SS 200 punjul. Nah iki jarene Endi logone SS. Paris Jepang. Ki ana SS iki. Merek asline kene lho. Selu. Apa iki tulisane ra ketok? Mbok apa tulisannya? Lagi apa kae? Iki apa jenenge hembody tangane ben putih kinclong bake pangga ireng metenteng. Asline ireng. Terus mengintimidasi masyarakat kecil. Nih buat yang ketinggalan guys. Apakah itu tugas dari seorang brimob? Apakah seorang brimob pengawal dari Rahma bisa melarang dokter masuk ke mobil? Faisal, usia 25 tahun, anggota brimob. Gitu. Ayo. Jadi itu beneran ya guys ya, itu oknum anggota brimob. Oknum. Wah. Gitu ya. Tahuan ya. Pak Lisjo nggak pernah loh. Nggak pernah Pak Lisjo itu. Ada Desel di situ. Rama, ingat nggak suami kamu bilang, besok pagi saya akan pergi ke Kalimantan sambil membawa parang. Ingat nggak? Betul nggak itu? Bilang dong, komen dong. Nggak usah kasih paus, nggak tahu duitnya lebih baik kamu kasih ke orang yang kamunya ada utang sama mereka. Jangan ke doktif. Ya, jangan. Dokter nggak mau uang kamu. Ya, dokter nggak mau uang kamu, nggak usah. Kalau perlu diblok aja gift dari dia. Nggak usah. Dokter nggak mau uang dari kamu. Ya, nggak usah kasih gift ke dokter. Kamu selesaiin dulu urusannya kamu. Kamu kalau ada utang diberesin kalau ada utang. Ya, gitu. Diberesin dulu. Nggak usah sok-sokan ngasih sama dokter. Nggak butuh. Ganti tuh resellernya. Yang ada di reseller tarikin. Gitu. Atau kalau enggak, produk kamu ya, yang satu pabrik sama Biotit. Kan kamu juga bikinnya ada yang dari China tuh. Ya, yang dari China. Kenapa dokter kok suruh minta kamu hapus dari etalase? Kenapa? Kenapa? Supaya masyarakat itu enggak semakin ketipu. Ya, itu. Kalau yang sudah kan kamu sendiri ngaku, ya kan? Kamu ngaku, iya produk ini nih overclaim. Terus kamu tarik dong. Rahma sayang. Gitu, jangan kamu korbankan masyarakat. Ikutin tuh, seperti Cindy Samuel tuh. Dia tarikin semua dari resellernya. Ya, wah. Keren. Udah. Itu doktif. Surat terbuka untuk Panda. Kita nih satu Indonesia menyaksikan ya, pas lagi live lo dimarahin sama SS, bos lu yang udah mati-matian lo bela. Gini deh, kita sistemnya we listen, we don't judge. Seluruh omongan yang keluar dari mulut gue ini nggak ada maksud untuk menghina atau menjatuhkan lu ya Panda.
Kita se-Indonesia udah tahu kalau nama lo itu udah ada di laporannya Doktif. Kita se-Indonesia juga udah pada tahu omset dari perusahaan perusahaan bos lu itu udah menurun. Bahkan dengar-dengar udah beberapa kali live omsetnya 0. Sampai kalau nggak salah sempet nangis ya di live. Rezeki udah ada yang ngatur. Rezeki itu di tangan Tuhan, bukan di tangan netizen. Setuju gue. Tapi coba lu pikir ulang deh Panda. Kira-kira worth it nggak sih apa yang udah lu perjuangin sama hal yang nantinya bakalan lu dapat? Sebelumnya juga kan lo udah pernah berurusan sama Polela ya Panda. Kira-kira worth it gak sih lu untuk memperjuangkan seluruh hal ini sampai lu ngehina-hina Doktif, nge-share foto bayinya Kak Supernova, ngejelekin, sampai ngebongkar aib orang-orang yang berhubungan dengan Doktif. Kira-kira worth it gak sih sama yang nanti akan lo dapatkan setelah ini? Bos lu nih, yang lu agung-agungkan, tempat lu bersandar, omsetnya lagi turun. Dan sekarang namanya juga sudah dilaporkan sama Doktif. Ada jaminan gak kira-kira yang lo lakukan ini akan berbuah manis pada akhirnya? Kayaknya nggak perlu deh, kayak apa sih yang lo kejar? Kesempatannya masih ada kok. Kesempatan buat apa? Buat diem. Diem aja. Nggak usah nge-share story apa-apa lagi. Nggak usah ngebongkar aib siapapun lagi. Udah. Diem. Hai Kak, aku coba bantu jawab ya, karena setauku produk tersebut masih bisa dibeli secara bebas di marketplace dari reseller SS. Aku tidak menyalahkan reseller tersebut apabila dari pihak SS ini tidak ada tindak lanjut untuk menarik produk-produk tersebut. Tapi menarik tidak sekedar menarik aja gitu. Apakah dari pihak SS ini menawarkan dalam bentuk pengembalian uang ataupun penggantian dengan produk baru yang aman? Kalau tidak ada dua ini, ya reseller tetap mau jual dong. Mereka nggak mau rugi, kan mereka beli pakai uang bukan pakai angin. Dan aku salut banget dengan salah satu brand owner yang terlibat kasus yang sama. Itu beliau menarik produk-produk lama dari reseller dan menggantikan dengan produk baru yang aman. Kemudian beliau juga memperlihatkan bahwa produk lama itu semua sudah dimusnahkan. Nah, ini aku sangat salut cara beliau menindaklanjuti krisis manajemen yang terjadi. Ini bagus banget. Memang sih rugi, tapi kerugian ini kan sifatnya sementara. Karena ketika nanti para brand owner ini launching produk baru, kepercayaan customer sudah kembali sedikit demi sedikit. Oke kakak, semoga bisa dipahami ya. Bye-bye. Ayo, udah pernah nonton kan tadi press conference-nya Special Sambal? Yang pertama kali aku notice, kayaknya lawyernya gak asing deh. Ternyata bener aja, lawyernya punya keterlibatan tentang uang lawan UMKM. Jadi tadi ketika press conference sedang berlangsung, pihak UMKM itu nyamperin ke press conference-nya pengen ketemu sama lawyer Special Sambal. Ini masyarakat nih yang teriak-teriak nih. Ada kekuatan jahat yang kami hadapi. Saking jahatnya, sepucuk surat cinta pun mereka takut terima. Mereka menghindar. Bahkan lebih jahatnya lagi, mereka sudah mengakui dana 55 miliar itu yang mereka akui ada 33 miliar yang mereka akui. Lalu di tengah-tengah press conference, lawyernya yang tadi, lawyer Special Sambal, cabut. Buat Special Sambal, please ya. Kemarin hijab belum beres. Sekarang udah ada lagi masalah lawyer. Apakah nanti lawyer bermasalah? Tapi sekarang kalau kalian nanya, apakah SS salah pilih lawyer atau enggak? Pertanyaannya kayaknya bukan itu deh. Emang ada yang masih mau? Ya udahlah, nggak apa-apa nggak ada lawyer ya. Karena di Indonesia sekarang, yang penting ngomong itu penuh dengan keyakinan. Wow, di komen nih kita Mirzani, Rahma Ular nggak nyampe karena dia TOLLOL. Sampai belibet tuh. Dari kasus ini kita juga makin kepo bagaimana perkembangannya. Mungkin kalian sama kayak aku, itu setiap hari kita pasti bakalan mantengin story-story mereka. Tadi sontak saja aku kaget ngeliat story si Ular. Kata Niki ya, yang lebih tuh storynya kayak gini. Aku akan terus memperjuangkan melawan membongkar bisnis kotor ini yang pada akhirnya bisa sampai pemerasan. Lu dia yang diduga overclaim, dia yang melakukan pendekatan ke Niki, dan lain sebagainya dugaan keanehannya. Dan setelah kejadian masalah umroh itu, dia ketahuan, tak maaf lah. Tapi kan tahu sendiri prinsip seorang Nikita Mirzani itu emang kuat banget nih. Ya udah tantrum-tantrum dan merasa sebagai korban. Gitu. Aduh. BTW guys, ini aku pakai Hair Boris. Dia ada 2 varian, strawberry dan watermelon. Kalau kalian beli 2, tuh kalian bisa dapat gratis 1 nih. Yang SPF 30-nya. Jadi kayak bener-bener kalian tuh bisa pakai setiap hari. Baru bangun aku, belum sepenuhnya mataku melek, ya, belum sepenuhnya. Aku geserlah TikTok, ya, nampak aku lewat di berandaku, Doktif. Di situ di video itu Doktif bilang, bahwasannya
Kalau si ular ada utang sama kalian, tolong kalian kirim ke Doktif bukti-buktinya, nanti Doktif akan mengembalikan. Karena kenapa? Doktif mau laporin si ular atas nama pencemaran nama baik. Nggak nanggung-nanggung weh. Doktif minta ganti rugi 100 miliar. Wih. Langsung weh. Biasanya kan manusia kan kalau baru bangun itu wayarnya urat-urat di kepala, di otak, di pikiran semua belum nyambung kan. Pas dengar kayak gitu langsung melek mataku, langsung segar, hilang ngantuknya. Apa nggak makin tantrum itu si ular? Tapi kalau menurut aku ya Doktif, nggak perlu Doktif ganti utang-utangnya si ular, tutupi utang-utangnya si ular. Kurasa para korban-korbannya si ular, lihat si ular aja ya jebol, udah pada seneng semua. Semua reseller, semua customer yang terzolimi, yang mengalami banyak kerugian, rasa nggak akan minta utang piutang si Rahma, nggak akan minta ganti rugi lagi, karena udah terbalaskan rasa sakit hati, pokoknya terbalaskanlah semua. Ayo si ular udah pening 7 keliling, yang kemarinnya pusing karena keliling negeri, sekarang pusing 7 keliling, mikirin masalah sana sini gak ada habisnya. Bagus, ku kasih saran sama Kak Ular, bagus kau hidupin dulu musik, yang musiknya pate nah, biar happy kau sikit kan. Atau enggak kau puterin tuh salawat, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah. Itu biar nggak tantrum, biar adem hati, biar adem, biar lapang. Menyala Doktif. Sudah dilaporin, sekarang minta damai kan? Makanya kita belajar dari pengalaman orang. Kalau misalnya kita salah, kita ngaku aja salah. Ya kalau kita udah marah, itu pasti kita akan ngeluarin kata-kata yang tidak mengenakan hati, dan ujung-ujungnya kita akan dilaporkan. Daripada kayak begitu, mending kita sabar, ngomong dengan baik-baik. Dan kalau kita salah, ngaku. Ya kita harus belajar dari pengalaman orang. Udah nih, masih positive thinking nih. Kalau ya mungkin sesekali Kasela live nggak apa-apa lah ya, mungkin diskon. Satu kali ini aja dia nge-live buat banting-banting harga. Iya, kayak diskon-diskon biasa. Luar juga ikut biar dapat barang dengan harga yang murah banget, terus nanti kita jual dengan harga yang memang sudah ditentukan oleh pusat. Iya, gitu benar. Masih positive thinking nih. Ternyata berlanjut tuh live-nya, terus-menerus dia konsisten live banget, karena ya penjualan dia ramai banget. Ya gimana nggak rame kan, dia banting harganya gila banget, nggak mikir kita reseller kecil. Aduh, gue gemes, gue gemes ya. Ini orang kecil yang Allahu Akbar, astagfirullah. Ntar dulu, muka gue nggak boleh kelihatan marah. Ini ada yang pantau AI ya. Lanjut ayo teman, ayo lanjut sis, cerita lagi sis. Yang lain gitu kan. Terus di mana kata-kata Kasela yang bilang kalau mau bikin agen-agen sama reseller SS ini sukses semua. Di mana nggak ada kita sukses, malah kita rugi besar-besaran di sini. Aku udah rugi banget join di SS Skin ini. Kasian dan Kasela ini nggak ada tanggung jawab sama sekali, permintaan maaf pun nggak ada tanggung jawab apa-apa sama sekali terhadap aku, salah satu reseller dari SS ini.
Dan dulu stok aku tuh masih bener-bener lumayan banyak banget, masih di atas 50% yang nggak bisa kejual lagi, maupun cushion maupun serum itu udah nggak bisa kejual lagi karena Sian banget. ya orang nggak bakal mau beli lagi dengan harga segitu. Kita mau jual harga berapa? Harga kita modal aja 245, sedangkan Kasian Kasela aja banget. jualnya udah 100-100an gitu kan. Otomatis orang nggak mau beli, dan mau nggak mau ya gimana, aku ngabisin stok itu dengan cara jual rugi. Ruginya itu bukan setengah harga lagi, tapi di bawah setengah harga. Cuman dijual kemarin aku habis itu dengan harga 85.000 apa 90.000 aku lupa, cushion loh. Itu cushionnya loh aku jual segitu, karena jual di atas ratusan pun orang udah nggak bakal mau beli. Orang mending beli langsung di pusatnya kan, langsung beli di Kasela. Gimana sakit hati yang menjerit memang. Ini saya ada lotion ya. Siap-siap harga ambiar ya. Dari harga 50 juta khusus malam ini DSL kasih harga khusus buat kalian. 25.000. Sudah? Sudah siap? Sudah? 5 4 3 2 1. Ayo habiskan, habis. Parakan pertama sekali pengen beli deh. Cepana habis, lenteng. Cek dulu itu. Jangan-jangan makhluk-makhluk dari dunia lain-lain itu yang beli. Sebentar kur tidak dapat alamatnya begitu. Maaf, dek saya lupa kalau lagi lipe begitu. Cepat kali habisnya, menjerit memang begitu. Salala begitu.